Aroma korupsi tercium dalam penyaluran dana bantuan sosial dan hibah di Banten tahun 2011. Dan saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mendalami kasus ini. Dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Provinsi Banten tahun 2011 kembali mengemuka. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium aroma penyelewengan dana dalam penyaluran dana senilai 391 miliar rupiah itu. Ketika dana hibah itu yang sebenarnya dialokasikan buat masyarakat, tapi terkait dengan incumbent, terkait dengan proses pilkada di Banten, itu justru dimasukkan untuk pemenangan sebenarnya incumbent adalah Ratu Atut untuk memenangkan pilkada yang dilakukan tahun 2011 yang lalu. Seperti itu. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium aroma penyelewengan dalam penyaluran dana senilai 391 miliar rupiah itu. Kami mencoba menelusuri dugaan penyelewengan dengan mengecek langsung ke lembaga penerima. ICW mengelompokkan lembaga-lembaga tersebut dalam 3 kategori. Lembaga dengan alamat yang sama, lembaga yang diketuai keluarga Atut, dan lembaga yang diduga fiktif. Kami mulai dari penerima yang beralamat sama. Dari data yang dihimpun ICW, terdapat 12 lembaga. 8 lembaga mencantumkan alamat di Jalan Brigjen Kiai Haji Syamsun nomor 5 dan 4 di Jalan Syekh Nawawi. Total dana yang mereka terima sebesar 28 miliar rupiah. Kami mencoba mengecek ke lembaga di Jalan Brigjen Kiai Haji Syamun. Ternyata alamat itu merupakan kantor Gubernur Banten yang lama. Kantor tersebut sudah tidak terpakai sejak tahun 2012. Dari 8 lembaga yang mencantumkan alamat di Jalan Brigjen Kiai Haji Syamun, ternyata hanya 1 lembaga yang berkantor di sana, yaitu kantor PKK Provinsi Banten. Kantor PKK itu tampak sepi dan tak terurus. Sampah yang berserakan menimbulkan kesan kotor dan kumuh. Untuk ukuran penerima dana hibah 900 juta rupiah, kantor ini jauh dari ideal. Inilah kantor PKK Provinsi Banten penerima hibah sebesar 900 juta rupiah. Ironisnya, meski mendapatkan dana sebesar itu, kantor ini terlihat sangat tidak terawat dan jarang digunakan. Penyelewengan dana APBD Banten dengan modus lembaga milik keluarga gubernur. Penelusuran kami lanjutkan ke lembaga penerima yang dipimpin keluarga Ratu Atut. Dari data ICW tercatat 11 lembaga. Kami memilih mengecek organisasi Karang Taruna yang dipimpin putra Ratu Atut, Andika Hasrumi, itu menerima bantuan dana sebesar 1,7 miliar. Namun besarnya dana bantuan yang diterima tak setara dengan penampakan sekretariat. Sekilas tampak seperti rumah biasa. Hanya ada 1 plang penunjuk dan beberapa bendera Karang Taruna. Kami hanya bertemu dengan Hari, seorang petugas kebersihan. Ia mengungkapkan bahwa tidak setiap hari pengurus Karang Taruna datang ke sekretariat. Bahkan selama bekerja, Hari hanya beberapa kali bertemu Andika, sang ketua. Jarang sih, sering kesini waktu tahun berapa tuh? Kemarin waktu ada acara apa tuh? Piala Dunia ya, tuh. Nonton bareng ya. Udah itu doang yang saya tahu. Sini juga bentar doang, balik lagi. Ketika diklarifikasi, Dinas Sosial Provinsi Banten membenarkan adanya bantuan. Ia menjelaskan dana miliaran rupiah itu digunakan untuk 26 kegiatan yang berkonsentrasi pada penyandang masalah kesenjangan sosial atau PMKS. Cukup realistis, dialokasikan dengan baik, bahkan ini diapresiasi oleh tingkat pusat, tingkat nasional, karena untuk asuransi saja baru pertama kali di tingkat nasional. Di provinsi lain tidak ada tagana yang diasuransikan, hanya di Banten saja. Penelusuran kami lanjutkan ke lembaga yang diduga fiktif. ICW mencatat ada sekitar 10 lembaga fiktif yang menerima dana hibah. Total dana yang mereka terima mencapai 4,5 miliar rupiah. Kami mendatangi lembaga fiktif menerima bantuan hibah terbesar, Yayasan Haji Amin Tadireja. Lembaga ini menerima bantuan sebesar 1,5 miliar rupiah. Di alamat inilah seharusnya Yayasan Haji Amrita Dirja berdiri, namun yang terlihat hanya seperti bangunan rumah biasa. Pelang penunjuk yayasan pun tak tampak di depannya.
Hasan, pemilik rumah, membantah jika rumahnya disebut lembaga fiktif penerima hibah. Dia juga bungkam soal alokasi dana hibah yang diterima dan hubungannya dengan keluarga Ratu Atut. Silakan kalau mau nanya soal APBD, hibah, tanya di BPK. Semua ada lapornya ke BPK. Kami juga lapornya kan ke BPK sama BPK. Hasan mengaku rumahnya sudah menjadi yayasan haji sejak tahun 1990. Saat disinggung mengenai plang identitas yayasan, Hasan terlihat sangat geram. Kami mencoba mengkonfirmasi soal keberadaan Yayasan Haji Aminta Dereja kepada Ketua RT setempat. Bertolak belakang dengan sang pemilik rumah, Ketua RT justru belum pernah menerima laporan adanya yayasan di daerahnya. Kalau saya memang sama sekali sih, bener nggak tahu menau dan nggak pernah dengar. Kalau ada kan pasti ada rame atau ada apa gitu kan. Ini nggak ada. Nggak ada laporin karena saya juga menjabat RT kan baru sebulan ini. ALIPP bekerja sama dengan ICW dan beberapa komunitas Banten sudah melaporkan penyelewengan bansos dan hibah APBD Banten ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun hingga kini KPK belum menindaklanjuti laporan tersebut. Jadi memang benar ada laporan tentang pengelolaan bansos ya di Provinsi Banten. Itu dilaporkan ke KPK oleh sejumlah LSM. Sampai hari ini sedang dilakukan proses telaah yang sekarang sudah masuk ke full bucket namanya. Jadi sedang dalam pengumpulan bahan keterangan ya. Dugaan penyelewengan dana bantuan sosial dan hibah di Banten kembali menjadi sorotan ketika adik kandung Ratu Atut, Tubagus Heriwardana alias Wawan, dicokok KPK. Wawan diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar untuk mempengaruhi keputusan Pilkada Lebak yang sedang bergulir di MK. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, sepertinya semakin terkuak satu persatu ya. Iya, Dan kami dimana akan ada bau busuk pasti akan tercium ya. betul. Dan kami akan terus memperbarui